Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Iwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, kita diberikan kesehatan, kesempatan, serta dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema pentingnya mengembangkan potensi diri generasi muda. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya memulai pembahasan, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya potensi yang saya miliki? Atau mungkin, apakah saya sudah memanfaatkan kemampuan saya dengan maksimal? Kemungkinan sebagian dari kita dapat menjawabnya dengan mudah. Namun, tidak sedikit pula yang masih bingung menentukan apa kelebihan yang dimiliki. Bahkan, ada yang merasa dirinya bisa saja dan tidak memiliki kemampuan khusus. Padahal, sesungguhnya setiap manusia diciptakan dengan kelebihan masing-masing. Tidak ada manusia yang benar-benar tidak memiliki potensi. Ada yang memiliki kemampuan yang berbakat dalam seni, olahraga, kepemimpinan, teknologi, bahkan ada yang memiliki kemampuan berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Sayangnya, banyak potensi tersebut yang akhirnya tidak berkembang, bukan karena seseorang tidak mampu, tetapi karena ia tidak pernah mencoba, tidak percaya pada dirinya sendiri, atau bahkan menyerah sebelum memulai. Generasi muda saat ini hidup di zaman yang penuh dengan peluang. Teknologi berkembang dengan pesat, akses informasi semakin mudah, dan kesempatan untuk belajar terbuka sangat luas. Namun, di balik banyaknya peluang tersebut, terdapat tantangan yang juga semakin besar. Persaingan dunia pendidikan maupun dunia kerja semakin ketat. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya memiliki ijazah atau nilai yang baik. Kita juga harus memiliki keterampilan, karakter, kreativitas, dan kemampuan untuk terus belajar. Ini alasan mengapa mengembangkan potensi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap generasi muda. Hadirin yang saya hormati, potensi diri adalah kemampuan, bakat, minat, serta kelebihan yang dimiliki oleh setiap individu. Potensi tersebut dapat berupa kemampuan akademik, keterampilan, komunikasi, kepemimpinan, seni, olahraga, kemampuan berpikir kritis, hingga kemampuan memecahkan masalah. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak semua orang harus pandai dalam bidang yang sama. Justru, perbedaan itulah yang membuat setiap orang menjadi unik. Misalnya, ada seseorang yang sangat pandai berbicara di depan umum. Ketika diminta menjadi pembawa acara atau mempresentasikan sesuatu, ia melakukannya dengan percaya diri. Namun, ada juga orang yang lebih nyaman bekerja di balik layar, seperti membuat desain, menyusun laporan, atau mengelola data. Keduanya sama-sama memiliki potensi yang berharga. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka mengembangkan kemampuan tersebut. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak menyadari potensi yang dimiliki. Mereka lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain daripada mengenali kelebihan yang ada dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh, seorang siswa mungkin merasa dirinya tidak sepintar teman-temannya dalam pelajaran matematika. Akibatnya, ia menganggap dirinya tidak berbakat. Padahal, bisa jadi ia memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambar, menulis, atau berorganisasi. Karena terlalu fokus pada kekurangan, akhirnya kelebihan yang dimiliki justru tidak pernah berkembang. Selain itu, banyak juga yang takut mencoba sesuatu yang baru karena takut gagal, takut diejek, atau takut melakukan kesalahan. Padahal, tidak ada orang yang langsung berhasil pada percobaan pertama. Thomas Alva Edison pernah gagal ribuan kali sebelum berhasil menemukan lampu pijar. Begitu juga banyak tokoh berbagai kegagalan yang sebelum akhirnya mencapai keberhasilan. Artinya, kegagalan bukanlah tanda bahwa kita tidak memiliki potensi, melainkan bagian dari proses belajar. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam mengembangkan diri adalah mengenali diri sendiri. Kita perlu bertanya, apakah diri sendiri kita itu sudah cukup bersemangat atau belum? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut
dapat membantu kita menemukan potensi yang selama ini mungkin belum kita sadari. Selain mengenali kelebihan, kita juga harus mengetahui kekurangan. Bukan berarti merendahkan diri, tetapi menjadi bahan evaluasi agar kita dapat terus memperbaiki diri. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan, kita akan lebih mudah menentukan tujuan hidup dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Teman-teman yang saya banggakan, generasi muda merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Masa depan Indonesia berapa puluh tahun ke depan sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas generasi muda saat ini. Sejak dahulu, sejarah telah membuktikan bahwa perubahan besar selalu melibatkan anak-anak muda. Semangat, keberanian, kreativitas, dan tekad mereka menjadi kekuatan utama dalam membawa perubahan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, para pemuda menunjukkan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk memberikan kontribusi bagi bangsa. Mereka memiliki semangat persatuan yang tinggi, berani menyampaikan gagasan, dan rela berkorban demi masa depan Indonesia. Saat ini, bentuk perjuangan memang beda. Kita tidak lagi berjuang mengangkat senjata, tetapi berjuang melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karya nyata. Di era digital seperti sekarang, peluang untuk berkarya semakin luas. Banyak anak muda Indonesia yang berhasil membangun usaha sendiri, menciptakan aplikasi, menjadi penulis, atlet, seniman, peneliti, maupun konten kreator yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru. Informasi yang begitu mudah diakses harus disaring dengan bijak. Jangan sampai teknologi justru membuat kita menjadi malas belajar, terlalu sibuk bermain media sosial, atau kehilangan waktu yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan diri. Sebaliknya, memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk belajar. Saat ini, kita bisa mengikuti kursus secara daring, membaca jurnal, menonton video, bahkan mempelajari keterampilan baru hanya melalui telepon genggam. Selain memiliki kemampuan akademik, generasi muda juga harus memiliki karakter yang baik, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kemampuan bekerja sama, serta rasa peduli terhadap sesama merupakan modal yang sangat penting dalam menghadapi kehidupan. Bayangkan jika setiap generasi muda Indonesia mau terus belajar dan mengembangkan potensinya, akan lahir lebih banyak guru yang inspiratif, dokter yang berdedikasi, pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan, ilmuwan yang menciptakan inovasi, hingga pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Semua itu tentu akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, mandiri, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan zaman kita. Kita juga harus menjadi pelaku perubahan, dimulai dari hal-hal sederhana seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu, terus mengembangkan kemampuan, dan berani mengambil kesempatan yang ada. Selanjutnya, hadirin yang saya hormati, setelah kita memahami pentingnya mengenal potensi dan mengetahui besarnya peran generasi muda bagi bangsa, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengembangkan potensi tersebut. Perlu kita pahami bahwa tidak ada keberhasilan yang datang secara instan. Semua membutuhkan proses latihan, kesabaran, dan kemauan untuk terus belajar. Potensi yang tidak diasah akan tetap menjadi potensi. Sebaliknya, kemampuan yang terus dilatih akan berkembang sesuai prestasi. Yang pertama adalah terus belajar dan menambah wawasan. Belajar bukan hanya untuk dilakukan di ruang kelas atau ketika menghadapi ujian. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kita bisa belajar melalui buku, pengalaman, seminar, pelatihan, maupun internet. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin besar pula peluang kita untuk berkembang. Yang kedua, berani mencoba hal baru. Banyak orang yang gagal berkembang bukan karena tidak mampu, tetapi karena takut memulai. Rasa takut memang wajar, tapi jangan sampai rasa takut tersebut menghalangi kita untuk mencoba. Selanjutnya, yang ketiga, melatih kemampuan secara konsisten. Bakat tanpa latihan tidak akan menghasilkan apa-apa. Seorang atlet tidak menjadi juara hanya karena memiliki bakat, tetapi karena ia berlatih setiap hari dengan penuh disiplin. Yang keempat, membangun rasa percaya diri. Percaya diri bukan berarti merasa paling hebat, melainkan yakin bahwa kita mampu belajar dan berkembang.
Yang kelima, memanfaatkan teknologi secara positif. Saat ini, kita hidup di era digital. Hampir semua informasi dapat diperoleh hanya melalui telepon menggenggam. Gunakan teknologi untuk mencari ilmu, mengikuti kursus daring, membaca berita yang bermanfaat, atau mempelajari keterampilan baru. Selain itu, kita harus juga berani menerima kritik dan saran. Tidak semua kritik bertujuan menjatuhkan. Kritik yang membangun justru dapat menjadi bahan evaluasi agar kita mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Orang yang mau menerima masukan akan lebih cepat berkembang dibandingkan mereka yang selalu merasa dirinya benar. Hal ini yang tidak kalah penting adalah membangun kebiasaan positif. Kesuksesan bukanlah hasil dari satu tindakan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Membiasakan bangun tepat waktu, membaca buku setiap hari, menyelesaikan tugas sebelum tengah waktu, serta menjaga kesehatan merupakan contoh kebiasaan sederhana yang akan memberikan dampak besar di masa depan. Kita juga perlu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tubuh yang lebih sehat akan membuat kita lebih semangat belajar dan bekerja. Hadirin yang saya hormati, mengembangkan potensi diri memang membutuhkan waktu. Namun, selama kita terus berusaha dan tidak mudah menyerah, sedikit demi sedikit kemampuan kita akan meningkat. Tidak perlu terburu-buru ingin menjadi sempurna. Yang terpenting adalah terus mengalami kemajuan setiap harinya. Dalam mengembangkan potensi pun juga ada hambatan. Dalam perjalanan mengembangkan potensi diri, tentu kita akan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut bisa berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Hambatan pertama yaitu rasa malas. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri. Yang ketiga, takut gagal. Yang keempat, pengaruh lingkungan yang sangat buruk. Di era digital saat ini, ada hambatan lain yang juga sering kita alami, yaitu kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain melalui media sosial. Kita sering melihat orang lain kehidupannya lebih berprestasi dibanding kita, dan itulah yang bikin kita jadi tidak percaya diri karena kita belum bisa mendapatkan itu. Padahal apa yang ditampilkan di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita tidak mengetahui perjuangan, kegagalan maupun pengorbanan yang telah mereka lalui. Oleh karena itu, daripada membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kita fokus pada diri sendiri dan perkembangan kita. Lalu bagaimana cara mengatasi semua hambatan tersebut? Pertama, tanamkan motivasi dalam diri bahwa setiap usaha akan membawa hasil. Kedua, buat tujuan yang jelas agar kita memiliki arah. Ketiga, disiplin dalam belajar, beristirahat, dan bersosialisasi dapat berjalan dengan seimbang. Keempat, jangan takut meminta bantuan atau belajar dari orang lain. Bertanya bukan berarti kita bodoh, tapi menunjukkan bahwa kita ingin berkembang. Kelima, biasakan mengevaluasi diri secara berkala agar kita mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah kita capai. Hadirin yang saya hormati, mengembangkan potensi diri akan memberikan banyak bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat pertama adalah meningkatkannya rasa percaya diri ketika kita mengetahui kemampuan yang dimiliki dan terus mengembangkannya. Kita akan lebih yakin dalam menghadapi berbagai tantangan. Manfaat kedua, memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Orang yang mengenali potensinya akan mudah menentukan langkah-langkah untuk meraih cita-cita. Yang ketiga adalah membuka lebih banyak peluang. Kemampuan yang baik akan membantu kita memperoleh kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan maupun dunia usaha. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup. Dengan kemampuan yang terus berkembang, kita akan lebih siap menghadapi perubahan zaman dan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan. Bayangkan apabila setiap generasi muda Indonesia mempunyai potensi sendiri, pasti akan lahir lebih banyak inovasi dan lapangan pekerjaan, lebih banyak karya yang membanggakan, dan lebih banyak pemimpin yang lebih integritas. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan. Potensi tersebut tidak akan berkembang apabila kita menunggu kesempatan datang tanpa berusaha. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, mengenali kemampuan diri
berani mencoba hal baru, menerima tantangan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak memiliki kemampuan. Mungkin potensi tersebut belum terlihat, tapi bukan berarti tidak ada. Teruslah belajar, teruslah mencoba, dan jangan takut melakukan kesalahan karena setiap pengalaman akan memberikan pelajaran yang berharga. Mari kita jadikan masa muda sebagai masa untuk berkarya, belajar, dan memberikan manfaat. Mulailah dari langkah kecil, seperti disiplin terhadap waktu, rajin membaca, aktif mengikuti kegiatan yang positif, serta berani mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Ingatlah bahwa masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan semata, melainkan oleh usaha kerja keras, disiplin, dan kemauan untuk berkembang. Jangan menjadi penonton dalam perubahan zaman. Jadilah generasi yang mampu menciptakan perubahan dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Saya harap setelah mendengarkan pidato ini, kita semua semakin termotivasi untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri masing-masing. Semoga kita dapat menjadi generasi muda yang cerdas, berkarakter, berprestasi, serta mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.